pertama saya kira kita semua sependapat bahwa Mhm. DPR itu punya hak-hak, Ya. ada angket, ada bertanya, hak interpelasi, dan menurut saya yang namanya hak ya bisa kapan saja untuk disampaikan. Ya. Nah, tetapi juga untuk yang berkaitan dengan soal pemilu, Mhm. ya kita kan juga punya mekanisme tersendiri ya berkaitan dengan soal penyelenggaraan pemilu ini. Ya. Ya. Kalau ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, ya, kalau administratif itu bisa ke Bawaslu, kalau Ya. kemudian dengan pelanggaran pidana pemilu ada Mhm. Gakumdu, kemudian kalau nanti ada terkait dengan sengketa itu nanti ada Mahkamah Konstitusi, dan ini semua sedang berlangsung. Jadi artinya kan kita sebetulnya belum punya kesimpulan ya terhadap apa yang mau kita persoalkan gitu. Nah, dan selama ini kalaupun misalnya terjadi kecurangan administrasi itu kan berjalan sebetulnya ya di bawah. Ya. Dan perlu diingat yang ketiga adalah ya dari awal saya mengatakan kalau bicara soal potensi kecurangan, semua pasangan calon, semua peserta pemilu itu punya potensi untuk melakukan kecurangan. Ya. Nah, yang tidak fair selama ini kan seolah-olah kalau ada kata curang ya itu ditujukan kepada pasangan kami gitu loh ya. Nah, Oke. apalagi sekarang kan ya biasa saja kalau misalnya dalam sebuah kompetisi, sebuah game gitu ya, kalau ada yang kurang beruntung selalu memang begitu mengatakan curang Oke. ya kan. Sama juga sekarang kami juga begitu nih kok eh, Golkar misalnya kok suaranya ini, ya ini pasti curang. Wah, memang gampangnya begitu gitu. Nah, cuma persoalannya, nah bicara tentang kecurangan, nah kami juga menemukan sebetulnya ada potensi. Tadi misalnya contoh soal pejabat kepala daerah gitu ya. Cek aja tuh di Papua seperti apa ya. Kita tahu kok, sama-sama tahu terbuka. Kemarin juga kita lihat kemudian di mana di Malaysia ketahuan ada yang nyoblos duluan gitu ya. Oke. Itu kan sebetulnya masyarakat juga paham, tahu bahwa potensi kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kembali ke soal hak angket, kalau kami menilai, kami tetap menggunakan jalur yang sudah ada, karena buat kami hak angket itu sesuatu yang tidak diperlukan dengan konteks ini, ya. Oke. Bahwa kemudian ada teman-teman yang menggunakan haknya, ya sekali lagi kan itu hak ya. Jadi kalau hak itu bisa saja dipergunakan. Dan kalau bicara tentang soal bertanya di DPR, seperti yang disampaikan Kang Saan tadi, kami selama 2 tahun ini setiap rapat kerja mungkin minimal 2 atau 3 kali ya Ya. memanggil penyelenggara pemilu, termasuk biasanya kalau diundang itu ada unsur pemerintah ya. Oke. Dan pasti besok sekitar minggu depan kan kita udah mulai masuk. Ya. Pertama, salah satu yang tentu kemudian akan kami panggil, akan kami gelar rapat kerjanya itu ya bersama penyelenggara pemilu, karena itu juga Ya. ya concern tanggung jawab kami di DPR untuk memastikan penyelenggara pemilu ini juga baik, karena kami ikut juga bertanggung jawab di Komisi 2 karena desain konsep ini sudah kami Ya. rancang Ya. Baik. sama-sama 2 tahun setengah yang lalu. Iya, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita kan juga menemukan ya beberapa hal yang terkait dengan praktek-praktek kecurangan dilakukan oleh tim atau katakanlah pasangan calon yang lain gitu. Dan juga kami mencatat kemudian jadi gini, potensi kecurangan itu bukan hanya di Pilpres, di Pileg juga Pileg bisa juga ada, terjadi. betul. Dan itu juga kita juga punya beberapa bukti. Makanya saya menyampaikan kepada Pak Anang nih ya, kalau kemudian ada riset ya, kemudian jangan hanya di Malang saja ya, dan kemudian disampaikan ini secara nasional, tapi bisa lihat tuh di Papua, di Sumatera Utara gitu ya, atau di beberapa tempat yang lain, yang itu juga bisa dilihat bahwa jangan seolah-olah kita lihat cuma hanya di Malang, kemudian yang itu 02 gitu kan. Ya baru satu di Malang aja kemudian dibilang kemudian secara nasional ini terjadi kecurangan dilakukan oleh 02. Tapi lihat dong di tempat yang lain, riset dong di tempat yang lain, juga sampaikan fakta itu gitu.
nanti saya bisa bantu tuh kalau memang mau melihat atau membuat riset itu. Nah, kembali ke soal hak angket, kami merasa bahwa hak angket itu nggak perlu, ya. Oke. Apa namanya? Saya tidak mau bicara dengan Partai Golkar lah, ya. Tidak, kami di fraksi Partai Golkar tidak akan ikut mengajukan hak angket, karena kami merasa pertama bahwa penghitungan ini belum selesai. Ya. Kalaupun kemudian dilihat ada potensi kecurangan, jalurnya tadi masih ada. Nah, kalau kemudian tadi kita bicara tentang soal penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaranya, kita fasilitas minggu depan kita sudah masuk masa sidang. Di fraksi-fraksi tentu akan bisa menyampaikannya di teman-teman Komisi 2 kalau ada aspirasi, ada informasi dan segala macam berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Dan seperti biasanya kami akan bahas tuntas di Komisi 2 dalam rapat-rapat dengar pendapat, baik itu dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kalau kemudian ada terjadi penyelenggara, jalurnya juga ada. Ada DKPP, ada macam-macam ya yang bisa kita pergunakan untuk bisa memastikan semua ini bisa berjalan dengan baik.